Di era digital yang membedakan sepak bola dengan sebelumnya, bahwa sekarang supporter harusnya jangkauan lebih luas. Tidak lagi hanya pada supporter yang hadir di stadion, tapi menjangkau seluruh pelosok Indonesia, bahkan mungkin ke luar negeri. Kemudian di era digital, pengelolaan tiket manual. Ini kan problem juga. Kemudian stadion yang sudah dievaluasi dan dinyatakan tidak layak, tetap saja DPNIB-nya menyatakan layak untuk digunakan. Yang menjadi temuan tim pencari fakta. Kalau kita lihat bagaimana kita mengharapkan sebuah bisnis di era digital, kalau pengelolaan sepak bola milik publik ini tidak profesional. Nah, disitulah kita diajak untuk berpikir. Banyak yang harus kita lihat dalam proses atau transformasi sepak bola kita. Kita lihat bahwa 1979 kita masih perserikatan untuk sepak bolanya, masih tradisional, dan langsung saja kalau kita lihat sekarang yang peristiwa kejadian dimulai dari 2017 kompetisi sepak bola profesional Liga 1 Indonesia. Ini ada 3 liga ya, teman-teman pasti sudah tahu itu. Tapi apakah dikelola secara profesional? Di sini kalau kita bandingkan formula pendapatan sepak bola di Inggris, banyak sekali sumber-sumbernya. Mulai dari penjualan tiket, dari makanan, supermarket, football trust, supporter, merchandise, televisi, polemik ya, yang dimunculkan ke publik ketika terjadi tragedi Kanjuruhan. Dan itu salah satunya menurut saya hal yang menyangkut profesionalisme, tidak profesional, gitu kan. Bahkan ada yang disampaikan perubahan jadwal itu sampai 20 kali perubahan jadwal untuk satu musim. Nah, ini menjadi catatan penting. Termasuk sponsor ya. Banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya di Indonesia belum dikembangkan. Di era digital yang membedakan sepak bola dengan sebelumnya, bahwa sekarang supporter harusnya jangkauan lebih luas. Tidak lagi hanya pada supporter yang hadir di stadion, tapi menjangkau seluruh pelosok Indonesia, bahkan mungkin ke luar negeri. Kenapa? Karena sudah menggunakan digital. Total follower dari masing-masing klub tertinggi adalah Real Madrid. Nah, kalau dengan follower segini, nah itu apa aja dicemplungin ke situ, itu pemasang iklan sudah mau bayar aja itu kan. Itu kan potensi pendapatan. Dan ini juga menjadi kanal sosialisasi sportivitas dalam olahraga sepak bola. Meminimalisasi ujaran kebencian. Saya tidak sempat catatkan di sini adalah perkembangan teknologi ilmu sinergetika. Ini adalah sebuah ilmu yang sudah diterapkan sekarang di Eropa, bagaimana memprediksi pemain yang baru tumbuh dan diprediksi ini bakal menjadi pemain terpopuler. Sehingga ketika melakukan transaksi, ini seperti bursa saham aja. Kemudian bagaimana juga untuk melihat atau memprediksi pertandingan. Makanya sekarang ada teknosport ya yang sudah dikembangkan, dan ada beberapa aplikasi. Sebenarnya di game-game yang ada sekarang juga sudah ada untuk memprediksi pemain. Saya kira ada beberapa rekomendasi yang menjadi poin penting. Tadi PSSI-nya harus profesional ya. Kemudian stadionnya juga sudah harus menggunakan smart venue ya. Artinya stadion yang sudah ramah digital, mendeteksi setiap orang yang masuk dan mendeteksi apabila ada penonton yang berpotensi untuk rusuh atau konflik atau gesekan fisik. Dan itu juga akan mendatangkan potensi bisnis dalam banyak hal nanti ya, baik perlengkapan olahraga, souvenir dan segala macam. Situasi yang dibuat digital, informasi yang tersampaikan dengan efektif, baik bagi orang yang ada di stadion maupun di luar.